warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kuaro serta teman sejawat kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan nikmat kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dalam acara debat calon ketua OSIS masa jabatan 2023-2024. Saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Kuaro. Yang kelima, rangkaian debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro 2023-2024. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa bersama-sama agar kiranya kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakutri atu madidahu ya Rabbana lakal hamdu alakan syukur kama yang bagi lil jalali wa mikal karim wa adami sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara debat pemilihan calon
ketua dan wakil ketua ASIS periode 2023-2024. Dengan memohon ridho-Mu, berkahilah kegiatan kami ini ya Allah, dan jadikanlah ketua dan wakil ketua ASIS yang terpilih nanti supaya dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan dapat menjadikan SMP Negeri 3 Kuala menjadi lebih baik. Pemilihan ketua ASIS ini kami jadi terpecah. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ampunilah mereka sebagaimana mereka telah berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah SMP Negeri 3 Kuaro atau yang mewakili. Kepada Bapak Haryawan SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru beserta anak-anak dan anggota OSIS 2022 dan 2023. Hari ini cukup baik, dan sedikit Bapak menyampaikan arahan dari yang nanti yang baru untuk OSIS yang terpilih nanti ya. Tapi sebelumnya yang lama, untuk yang OSIS tahun 2022 dan 2023 sudah cukup baik dalam hal-hal kegiatan dan kekompakan dan kerjasamanya dalam kegiatan OSIS. Yang paling utama kreativitas dan ide-ide kalian ya. Nanti yang OSIS yang baru bisa lebih baik lagi apa nanti yang sudah kalian lihat kegiatan-kegiatan OSIS yang lama. Intinya nanti program-program yang OSIS yang baru bisa memberikan ya target-target kepada teman-temannya supaya apa yang menjadi program itu bisa kalian jalankan dengan tanggung jawab. Tapi bukan OSIS-nya saja, tapi semua siswanya juga ikut dalam kerjasama program yang sudah nanti dipaparkan oleh calon-calon OSIS-nya. Nah, terbentuknya kalian ini nanti intinya kalian belajar pertama yaitu kepemimpinan. Tidak mudah memimpin, ya. Jadi memimpin tidak mudah. Jadi bagaimana kalian punya target memimpin teman-teman kalian untuk bisa bekerja sama apa yang nanti dalam program OSIS-nya. Ya. Jadi kalian bisa belajar. Jadi jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, ya, dan disiplin kalian. Nah, nanti yang paling kalian program yang ingin sedikit Bapak titip yaitu nanti ya bisa yang lain-lain bisa kalian programkan masalah disiplin segala macam.
Yang pertama adalah yang anti bullying. Ya, jadi kalian bisa belajar di situ bagaimana kita menghargai sesama teman. Ini yang sudah Bapak ulang-ulang sampaikan, kita takut di media-media sosial yang banyak anak-anak yang moralnya kurang bagus sehingga perilakunya kurang bagus. Tanpa kerjasama kalian, ya sekolah, guru dan kalian ini tidak akan bisa berjalan. Jadi nanti untuk program-program yang sudah nanti disampaikan bisa kalian jalankan dengan baik, dan nanti yang sudah dijalankan harus dikoordinasi dengan pengurus-pengurusnya untuk bisa bekerja sama dan tim. Mungkin itu tidak banyak Bapak sampaikan untuk amanat ini. Semoga lancar ya kegiatan hari ini, dan apa yang kalian sudah sampaikan, program-program setiap wakil dan ketua ini, kelompok-kelompok kalian bisa disampaikan, dipaparkan di depan kakak-kakak kalian, ya, atau adik-adik kalian, atau dan teman-teman kalian. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan, tidak terlalu panjang. Semoga berjalan dengan lancar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SPT. Acara selanjutnya, rangkaian debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro periode 2023-2024 yang akan dipandu oleh Ketua OSIS lama. Kepada Saudara Adinda dipersilahkan. Sebelum rangkaian debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro 2023-2024, maka saya akan bacakan tata tertib debat pasangan calon ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro periode 2023-2024. Yang pertama, memakai pakaian seragam sekolah dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, pada saat debat berlangsung, semua tim sukses dilarang berkata kasar ataupun berkata yang mengandung sara. Yang ketiga, paslon dilarang memotong pembicaraan paslon lain saat debat berlangsung. Keempat, paslon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lain dan boleh memberikan tanggapan. Yang kelima, seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya 7 tim sukses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang keenam, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan yang ditetapkan dalam debat calon ketua OSIS. Dilarang membawa senjata tajam. Yang kedelapan, apabila paslon pendukung maupun tim sukses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka paslon akan dikenakan sanksi berdasarkan arahan dari pimpinan. Mohon perhatian, debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro segera dimulai. Sesi 1, penyampaian visi dan misi. Kepada paslon 1 dipersilahkan menyampaikan visi dan misinya dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rati Musparani Aradea dan saya Putri Adinda Rahmatan. Di sini kami ingin menyampaikan pidato visi misi kami calon sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Visi kami adalah menjadikan nama SMP Negeri 3 Kuaro sebagai sekolah yang berkualitas dan aktif, serta menjadikan siswa SMP Negeri 3 Kuaro menjadi siswa yang lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia.
Misi kami adalah 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah. 3. Memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Kuaro. 4. Meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. 5. Meningkatkan sikap saling bantu-membantu di lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon 1. Untuk paslon 2, silakan berikan pertanyaan untuk paslon 1 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Pertanyaan kami untuk paslon 1 adalah: bagaimana cara kalian dalam meningkatkan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah? Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi pertanyaan paslon nomor 2 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dengan cara menanamkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa, dimulai dari menjaga kebersihan kelas dan sekolah, contohnya seperti piket kelas, menyiram tanaman, dan melaksanakan Jumat bersih. Terima kasih. Selanjutnya, kepada paslon 2 dipersilakan menyampaikan visi dan misinya dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Kuaro sebagai murid yang aktif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab dan sebagai wadah siswa untuk menampung aspirasi berguna untuk bakat minat siswa dengan ilmu teknologi dan informasi. Misi pertama, mempererat hubungan siswa dengan OSIS sebagai jembatan yang tepat. Kedua, meningkatkan kinerja OSIS SMP Negeri 3 Kuaro dengan mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri. 3. Mempunyai etika dan lisan yang baik. Keempat, dan yang terakhir, menjadikan siswa aktif, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih kepada paslon 2. Untuk paslon 3, silakan beri pertanyaan untuk paslon 2 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Jadi pertanyaan kami adalah: bagaimana cara saudara mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Kuaro dan ekstrakurikuler apa yang akan saudara optimalkan? Silakan paslon nomor 2 menanggapi pertanyaan paslon nomor 3 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang paslon nomor urut 3 ajukan. Cara kami dalam mengoptimalkan ekstrakurikuler adalah: pertama, menganalisis sumber daya yang diperlukan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan potensi dan minat peserta didik. Ketiga, menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Keempat, mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik. Kelima dan yang terakhir, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kami ingin mengoptimalkan ekstrakurikulernya adalah pramuka. Terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya, kepada paslon 3 menyampaikan visi dan misinya dengan durasi waktu 2 menit
dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Paslon 3. Perkenalkan, nama saya Rita Abdul Hafiz Dan saya Cindy Maulia Suma. sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro periode tahun 2023-2024. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu tahapan pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuaro tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungannya Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dan dulu hingga akhir zaman. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai contoh yang baik agar siswa-siswi ataupun OSIS dapat bertindak dan berpikir positif, bertanggung jawab dan dapat menjaga nama baik diri sendiri, orang lain maupun sekolah dengan melandaskan iman dan takwa dan mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 3 Kuaro yang disiplin, memiliki sifat sopan dan santun serta menjadikannya sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Visi kami adalah 1. Mengutamakan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempererat kebersamaan antara siswa maupun OSIS dengan saling bekerja sama. 3. Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah. 4. Mengedepankan sikap saling menghargai terhadap semua orang. 5. Meneruskan program kerja yang sudah terlaksanakan oleh OSIS sebelumnya menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Paslon 3. Untuk Paslon 4, silakan berikan pertanyaan untuk Paslon 3 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk bertanya kepada Paslon 3. Pertanyaan kami adalah, bagaimana langkah kalian untuk menjadikan OSIS sebagai contoh yang baik untuk siswa dan siswi? Silakan paslon nomor 3 menanggapi pertanyaan paslon nomor 4 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Paslon 4. Cara kami untuk menjadikan OSIS sebagai contoh yang baik untuk siswa-siswi adalah dengan cara merangkul dan menjaga anggota OSIS untuk bersikap baik dari segi pertanyaan dan perbuatan. Dan menjadikan komunikasi dengan anggota OSIS agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 3. Selanjutnya, kepada paslon 4 dipersilakan menyampaikan visi dan misinya dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yusinda Alfiatu Anissa, hadir di depan kalian hari ini bersama Hafiza Desninda Nais untuk berbicara tentang visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Kuaro sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi serta mampu membuat terobosan inovatif di era digital, sehingga tercipta siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Misi kami adalah 1. Menginspirasi siswa untuk membangun takwa dan kehidupan berdasarkan nilai-nilai keimanan. 2. Berusaha untuk meningkatkan keterlibatan seluruh siswa dalam kegiatan sekolah.
seperti kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial. 3. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik dan non-akademik. 4. Keterlibatan dan kepedulian dalam kegiatan sosial dan menggalang dukungan untuk kegiatan sosial dan peduli lingkungan yang melibatkan siswa. 5. Memberikan pelatihan dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berperan aktif dalam mengambil keputusan di sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon 4. Untuk paslon 1 silakan berikan pertanyaan untuk paslon 4 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk paslon 4, apa saja usaha kalian akan meningkatkan dalam kegiatan sekolah dalam misi kalian yang ada di nomor 2? Terima kasih. Silakan paslon nomor 4 menanggapi pertanyaan paslon nomor 1 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada paslon 1 atas pertanyaan yang telah diberikan. Usaha kami untuk meningkatkan keterlibatan seluruh siswa dalam kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial. Sekolah dan staf dapat mengambil berbagai langkah, salah satunya pilihan ekstrakurikuler. Menawarkan beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ini dapat mencakup olahraga, seni, sains, atau kegiatan sosial. 2. Promosi yang aktif. Aktif mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial kepada siswa, termasuk penyuluhan dan presentasi yang menyampaikan manfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 4 dan seluruh paslon calon ketua OSIS dan selanjutnya kita di sesi kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari seksi bidang OSIS. Untuk paslon 1 dipersilakan mengambil nomor undian yang telah disiapkan. Paslon 1 mendapatkan pertanyaan dengan nomor undian 5, yaitu bagaimana menurut kalian terhadap teman yang tidak memiliki sopan santun, etika, dan tata krama? Yang kedua, bagaimana cara menyadarkan teman yang tidak memiliki sopan santun, etika, dan tata krama? Yang ketiga, langkah apa saja yang harus dilakukan agar teman memiliki sopan santun, etika, dan tata krama? Pada pasal 1 diberikan waktu 30 detik untuk merangkai jawaban. Pada paslon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sikap tanpa tata krama, sopan santun, dan etika dapat merugikan hubungan sosial dan profesional seseorang. Penting untuk memahami dan menghormati norma-norma yang berlaku. Menyadarkannya dengan memberi edukasi yang cukup, seperti memberitahu apa saja manfaat yang didapat ketika melakukan sopan santun. Ingatkan mereka akan sikap yang harus dilakukan saat melakukan sesuatu. Dan untuk langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan mereka adalah: 1. Mengingatkan mereka akan basic manner, yaitu tolong, maaf, terima kasih. 2. Mengajarkan mereka berbicara yang sopan. 3. Mengajarkan cara memuji orang lain. 4. Mengajarkan berucap permisi dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Kita lanjutkan untuk paslon 2, dipersilakan mengambil
mengambil nomor undian yang telah disiapkan. Paslon nomor 2 mendapatkan pertanyaan dengan nomor undian 3, yaitu pertama, bagaimana pendapatmu terhadap teman yang selalu berkata kasar dan kotor? Yang kedua, bagaimana cara menyadarkan teman yang selalu berkata kasar dan kotor? Dan yang ketiga, langkah apa saja yang harus dilakukan agar teman tidak berkata kasar dan kotor lagi? Baik, saya berikan waktu 30 menit untuk merancang jawaban dari pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Kepada paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Menurut kami, siswa yang seperti itu tidak memiliki kedisiplinan dan tidak mempunyai sopan santun terhadap guru dan teman. Cara kami untuk mengatasinya dengan menegur dan memberitahu kepadanya kalau perkataan itu bisa membuat teman-teman sakit hati. Langkah yang akan kami lakukan dengan membuat peraturan, dan jika mengulangi perkataan kasar itu akan diberikan sanksi. Terima kasih kepada paslon 2. Kita lanjutkan untuk paslon 3. Dipersilakan mengambil nomor undian yang telah disiapkan. Paslon nomor 3 mendapatkan pertanyaan dengan nomor undian 1, yaitu yang pertama, apakah pembunyian itu? Yang kedua, contoh pembunyian itu apa saja? Dan yang ketiga, langkah apa saja yang harus dilakukan? Saya berikan waktu 30 detik untuk merancang jawaban dari pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Pada paslon nomor 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembulian adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh pembulian itu adalah menonjok, memukul, menendang, menggigit, atau mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pembulian adalah 1. Mengembangkan budaya pertemanan positif. 2. Ikut membantu dan merangkul teman yang menjadikan korban bully. 3. Saling mendukung antara teman tanpa membedakan. 4. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. 5. Stop membuli. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 3. Kita lanjutkan untuk paslon 4. Dipersilakan mengambil nomor undian yang telah disediakan. Paslon nomor 4 mendapatkan pertanyaan dengan nomor undian 2, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang kebersihan sekolah, kebersihan dan dalam kelas, lingkungan sekitar kelas, serta lingkungan sekolah? Dan kedua, tanggung jawab siapakah kebersihan itu?
Yang ketiga, bagaimana cara untuk menyadarkan seluruh siswa akan kebersihan? Dan yang keempat, langkah-langkahnya bagaimana? Baik, saya berikan waktu 30 detik untuk merancang jawaban dari pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Kepada paslon nomor 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Kebersihan sekolah adalah aspek penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Ini melibatkan kebersihan dalam kelas, lingkungan sekitar kelas, serta seluruh lingkungan sekolah. Tanggung jawab kebersihan ini seharusnya dibagi antara seluruh anggota sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf sekolah. Cara untuk menyadarkan seluruh siswa akan pentingnya kebersihan dan melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pendidikan dan kesadaran. Seluruh siswa perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kebersihan dan dampaknya pada kesehatan dan kenyamanan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan seminar atau pembicaraan khusus tentang kebersihan. 2. Kampanye kebersihan. Sekolah dapat mengadakan kampanye kebersihan yang melibatkan siswa secara lebih cenderung mengikuti contoh positif yang diberikan oleh mereka. 4. Membentuk kebiasaan. Seluruh siswa dapat diajarkan untuk membentuk kebiasaan kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan meja dan kursi setelah penggunaan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 4. Selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu menjawab pertanyaan dari pembina BK, pengurus OSIS, siswa dan siswi SMP Negeri 3 Muaro, serta pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada paslon 1 untuk memilih salah satu amplop yang telah disediakan. Paslon 1 mendapat pertanyaan dari pembina. Pertanyaan dari pembina. Bagaimana pendapat kalian tentang kebersihan sekolah, kebersihan dari dalam kelas, lingkungan sekitar kelas, serta lingkungan sekolah? Tanggung jawab siapakah kebersihan itu? Bagaimana cara untuk menyadarkan seluruh siswa akan kebersihan? Dan langkah-langkahnya bagaimana? Saya berikan waktu 30 detik untuk merancang jawaban dari pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Kepada paslon 1 dipersilakan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Kebersihan di sekolah sangatlah penting untuk kenyamanan seluruh warga sekolah. Maka demi kenyamanan itu, seluruh warga sekolah wajib untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Untuk menyadarkan siswa akan kebersihan bisa dilakukan hal kecil, yaitu seperti membuang sampah ke tempatnya, melaksanakan piket kelas, menegur teman jika membuang sampah sembarangan, memberi edukasi kepada mereka akan dampak akibat membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 1.
Selanjutnya kepada paslon nomor 2 untuk memilih salah satu amplop yang telah disediakan. Pertanyaan BK. Bagaimana menurut kalian terhadap teman yang merokok? Bagaimana cara menyadarkan teman yang merokok? Dan bagaimana cara agar teman yang merokok jerah dan tidak merokok lagi? Baik, saya berikan waktu 30 detik untuk merancang jawaban pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Kepada paslon 2 dipersilakan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami sangat tidak bagus karena di umur mereka yang masih di bawah umur sudah bisa merokok. Cara kami menyadarkan teman yang merokok dengan cara mengingatkan dengan memberi penjelasan lebih tentang rokok. Cara agar teman jerah dan tidak merokok lagi dengan memberi motivasi, memberi hukuman, memberitahu penjelasan lebih tentang rokok. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Baik, kita lanjutkan kepada paslon 3 untuk memilih salah satu amplop yang telah disediakan. Paslon 3 mendapatkan pertanyaan dari pengurus OSIS. Pertanyaan dari OSIS, apakah pembulian itu? Contoh pembulian itu apa saja? Dan langkah apa saja yang harus dilakukan? Baik, saya berikan waktu 30 detik untuk merancang jawaban pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Kepada paslon 3 dipersilakan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembulian adalah bentuk dari kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang menindas suatu kelompok orang yang contoh pembulian adalah menendang, memukul, menggigit, menonjok, mengolok-olok, menghina dan mengancam. Langkah-langkahnya yang harus kami lakukan adalah 1. Mengembangkan budaya pertemanan positif. 2. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. 3. Ikut membantu dan merangkul teman yang menjadikan korban bully. 4. Stop membuli. 5. Saling mendukung antara teman tanpa membedakan. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 3. Kita lanjutkan kepada paslon 4 untuk memilih salah satu amplop yang telah disediakan. Paslon 4 mendapatkan pertanyaan dari siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kuarau. Pertanyaan dari siswa dan siswi
SMP Negeri 3 Kuarno. Bagaimana menurut kalian terhadap teman yang berpacaran? Yang kedua, di era globalisasi ini, banyak dampak buruk yang terjadi pada anak yang berpacaran. Sebutkan. Dan yang ketiga, bagaimana langkah kalian agar siswa fokus terlebih dahulu untuk belajar sehingga bisa menggapai keberhasilan di masa depan? Baik, kita berikan waktu 30 detik untuk menjawab jawaban pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Pada paslon 4 dipersilakan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Pacaran adalah bagian alami dari kehidupan remaja dan dewasa muda. Pendekatan terhadap teman yang berpacaran harus didasarkan pada rasa hormat dan dukungan terhadap keputusan mereka. Dampak buruk yang mungkin terjadi pada anak yang berpacaran di era globalisasi antara lain gangguan fokus pada pendidikan, risiko terpapar pada perilaku berisiko, dan tekanan sosial. Namun, bukan semua pacaran menghasilkan dampak negatif. Banyak hubungan yang sehat dan positif juga terbentuk. Untuk membantu siswa fokus pada pendidikan, langkah-langkah yang dapat diambil adalah 1. Memfasilitasi lingkungan belajar yang mendukung. 2. Mengajarkan keterampilan manajemen waktu. 3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan. 4. Mendorong keseimbangan antara belajar dan aktivitas sosial. 5. Menyediakan bimbingan dan dukungan dalam memahami prioritas mereka. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 4. Kita beri tepuk tangan kepada 4 paslon dan calon Dengan berakhirnya sesi 3, maka debat dinyatakan selesai. Saya membaca deklarasi semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Kuarno. Sebelum acara kami tutup, ada sedikit pesan dan harapan dari kepengurusan OSIS periode 2022-2023. Kepada Saudara Muhammad Taufik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Bila kita telah sama-sama melaksanakan debat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, karena hari ini juga kebetulan hari Jumat, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, curahan rahmat di tempat ini. Semoga kita semua yang berada di dalam sini maupun yang ada di luar mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun yang ingin saya sampaikan yaitu harapan dan pesan kepada calon pengurus OSIS baru tahun 2023-2024 ialah saya berpesan kepada calon OSIS, calon anggota OSIS, calon ketua OSIS dan calon wakil OSIS ialah untuk terus melanjutkan kegiatan yang belum tercapai oleh kami OSIS tahun lalu, OSIS lama, dan
Jadi saya berharap kegiatan kita yang belum tercapai, yang belum terwujudkan akan diwujudkan oleh kalian, karena kalian sebagai pengurus OSIS baru. Dan kemarin di saat kita melakukan pemilihan OSIS itu saya rasa jabatan kami itu tidak selama kalian sekarang ini. Ini kalian ini lebih lama ya nanti. Karena kemarin itu kita bulan berapa kemarin? Bulan 11 ya. Bulan 11. Kita cuma berapa? Iya. Jadi saya berharap untuk calon OSIS, calon ketua OSIS menjadi pemimpin yang amanah insyaallah, dan untuk memilih untuk siswa SMP Negeri 3 Kuaro, pilihlah pemimpin yang amanah. Insya Allah pemimpin yang amanah bisa memberikan yang terbaik untuk SMP 3. Amin. Jangan memilih yang apa, jangan memilih calon panggil sesuka hati gitu, boleh gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Taufik atas pesan dan harapannya. Semoga bisa terwujud di kepengurusan OSIS periode 2023-2024. Bapak, Ibu Guru, Pembina, Bapak Kepala Sekolah, teman-temanku, pengurus OSIS SMP Negeri 3 Kuaro, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga terselenggaranya acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Kuaro. Yes, yes, yes. SMP 3